Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ringkas Faham Khawarij. Kita sudah tahu apa yang terjadi ketika peperangan Siffin antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anha. Pihak Sayyidina Muawiyah hampir kalah, lalu mereka mengangkat mushaf pada ujung tombak dan menyerukan perhentian peperangan dengan bertahkim. Mulanya Sayyidina Ali tidak hendak menerima ajakan ini, karena hal ini sudah diduga suatu muslihat dalam peperangan. Setiap orang yang terdesak minta penghentian tembak-menembak dan mengadakan perundingan. Tetapi sebagian anak buah Sayyidina Ali mendesak supaya mendesak ajakan itu. Dan karena itu Sayyidina Ali setuju saja. Tetapi sebagian lagi di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim itu, karena menganggap bahwa orang yang mau berdamai pada ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkannya. Hukum Allah sudah nyata, kata mereka, siapa yang melawan khalifah yang sah harus diperangi. Kita berperang guna menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Kita berjalan di atas garis yang benar, garis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kenapa kita mau berhenti perang sebelum mereka kalah? Kata Meteka. Tetapi apa boleh buat, peperangan sudah berhenti. Kaum ini akhirnya membenci Sayyidina Ali, karena dianggapnya lemah dalam menegakkan kebenaran, sebagaimana mereka membenci Sayyidina Muawiyah karena melawan khalifah yang sah. Kaum inilah dinamakan kaum Khawarij, kaum yang keluar dari Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Mereka mengadakan semboyan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali dari Tuhan. Mereka menuntut supaya Sayyidina Ali mengakui kesalahannya. Sebab menerima tahkim atau mengakui bahwa ia sudah menjadi kafir. Mereka mengancam kalau Sayyidina Ali mau taubat mengakui kesalahannya, maka mereka menggabungkan diri kepada Sayyidina Ali dalam melawan Sayyidina Muawiyah. Tetapi kalau tidak, maka Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah akan diperanginya. Inilah garis kaum Khawarij. Sayyidina Ali mendapat kesulitan besar akibat aksi Khawarij ini. Kalau Sayyidina Ali atau golongannya berpidato, maka orang-orang Khawarij membuat onar. Mereka berteriak-teriak, la hukma illa lillah. Dan setelah mereka merasa bahwa Sayyidina Ali tak akan mau meninggalkan pendiriannya, maka mereka semuanya meninggalkan Sayyidina Ali, semua pergi ke daerah yang bernama Harura. Jumlah mereka 12.000 orang. Mereka mengangkat seseorang dari mereka menjadi kepala, yaitu Abdullah bin Wahab ar-Rashidi. Mereka menamakan dirinya kaum Khawarij juga, tetapi dengan arti lain, yaitu orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Hal ini diambilnya dari firman Tuhan yang berbunyi, wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilaullahi wa rasulihi, summa yudrikuhul mautu, faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian wafat, maka ia telah pasti mendapat upah dari Tuhan. An-Nisa ayat 100. Faham Khawarij ini bertambah maju setelah melihat kegagalan Sayyidina Ali dalam perundingan tahkim. Faham Khawarij dianggap benar oleh umum. Kaum Khawarij terkenal kaum yang keras, tidak pandai berminyak air. Mereka berjuang mati-matian untuk menegakkan fahamnya dan memberikan apa saja, sampai kepada jiwanya dalam menegakkan fahamnya itu. Saking marahnya kepada Sayyidina Ali, Muawiyah, dan Amr bin Aish, maka kaum Khawarij membuat komplot untuk membunuh ketiga-tiganya, yaitu memukul sampai mati pada ketika mereka hendak keluar sholat subuh di tempat masing-masing. Sayyidina Ali ketika itu di Baghdad, Muawiyah di Damsyik, dan Amr bin Aish di Mesir. Tiga komplotan jahat berangkat menuju tiga tempat tersebut. Sayyidina Ali meninggal ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, tetapi Muawiyah dan Amr bin Aish tak dapat dibunuh. Kaum Khawarij kadang-kadang menamakan golongan mereka dengan kaum syurah, artinya kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan keridhaan Allah. Hal ini diambil mereka dari ayat, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardotillah, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya tersebab mencari keridhaan Allah. Al-Baqarah ayat 207. Setelah Sayyidina Ali sebagai khalifah keempat meninggal terbunuh, dan setelah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan khalifah kepada Muawiyah, dan setelah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib meninggal di padang Karbala, maka kaum Khawarij tidak bertambah mundur, tetapi tambah beringas dan bertambah garang melawan kekuasaan Sayyidina Muawiyah. Mereka membangun organisasi mereka dengan rapi sekali. Gerakan Khawarij menjadi bercabang dua, yaitu, 1. Bermarkas di sebuah negeri namanya Batoi yang menguasai dan mengontrol kaum Khawarij yang berada di Persia, dan satu lagi di Kiraman untuk daerah-daerah sekeliling Irak.
Cabang yang kedua di Arab daratan yang menguasai kaum Khawarij yang berada di Yaman, Hadramaut dan Taif. Cabang Batoi dikepalai oleh Nafi bin Azraq dan Qatar bin Faja'ah, sedang cabang di daerah Arab dikepalai oleh Abu Toluf, Najdah bin Ami dan Abu Fudaika. Pemimpin-pemimpin Khawarij yang lain adalah 1. Urwah bin Hudair, 2. Najdah bin Uwaimir, 3. Mustaurid bin Sa'ad, 4. Hautsarah al-Asadi, 5. Quraib bin Marah, 6. Nafi bin Azraq, 7. Najdah bin Amr, 8. Ubaidillah bin Bashir, 9. Zubair bin Ali, 10. Qatari bin Fuja'ah, 11. Abdurrabih, 12. Dan lain-lain banyak lagi. Mulanya kaum Khawarij hanya mempersoalkan khalifah dan tahkim, tetapi kemudian merembet-rembet kepada soal itikad dan kepercayaan, sehingga dalam dunia Islam terbentuk suatu faham yang dinamakan faham Khawarij. Setiap orang Islam harus mengetahui macam dan bentuk faham Khawarij, khususnya yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tujuan agar kita terhindar dari faham yang keliru dari Khawarij ini. Memang golongan ini sudah hilang di bawah arus sejarah, tetapi fahamnya masih berkeliaran di mana-mana sehingga kita harus waspada. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.